Telkom ya. Ini berdiri tahun berapa ya? Untuk Telkom Ternate itu berdiri tahun 1986. Sebelumnya nama sekolahnya itu PK Sandi Putra Telkom. Karena waktu itu kita berada di Yayasan Sandikara Putra Telkom. Nah, sejak tahun 2015 ada penggabungan yayasan dari Yayasan Sandikara Putra dengan Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi satu yayasan namanya Yayasan Pendidikan Telkom. Per 2019 tahun 2019 PK Sandikara Putra Telkom itu udah diganti jadi PAUD Telkom. Itu dikasih label Telkom School. Itu dari yayasan dikasih label atau pengertian nama itu untuk sekolah-sekolah Telkom yang mempunyai akreditasi A dan mempunyai kualitas pendidikan lebih baik di daerahnya masing-masing. Nah, untuk Telkom sendiri itu alhamdulillah untuk sekarang ya, keadaan sekarang kita punya akreditasi baik dari Playgroup dan kanak-kanak kita mempunyai akreditasi A. Dan Telkom sendiri itu punya beberapa program. Yang pertama ada daycare atau penitipan. Ada daycare bayi, penitipan bayi mulai dari usia 0-3 bulan sampai maksimal 2 tahun. Yang kedua Playgroup mulai usia 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Playgroupnya ada 2. Terus usia taman kanak-kanak kelompok A itu mulai usia 4 sampai 5 tahun. Dan usia kelompok B atau tahun pra-SD mulai usia 5 sampai 6 tahun. Nah, jadi jumlah sekolah, maksudnya pengaturan kelas di sini itu daycare bayi 1 kelas, daycare anak 1 kelas, playgroup 2 kelas, kelompok A 2 kelas, kelompok B 4 kelas. Jadi semuanya ada 10 kelas. Dengan total siswa kurang lebih untuk tahun ajaran baru ini ya 298 siswa. Program yang dijalankan program yang berjalan sekarang, alhamdulillah sejauh ini kami sudah optimal ya, bilang diusahakan sudah optimal, tapi kan namanya juga suatu pekerjaan pasti ada kekurangan. Dan tahun ke tahun kami berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik, pertahankan, yang masih kurang-kurangnya kita perbaiki. Dan sejauh ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada kami itu semakin meningkat. Jadi untuk tahun ajaran kemarin sebenarnya ke tahun ajaran ini ada peningkatan yang bagus sekitar 20 siswa. Jadi ini kita sudah tutup, tapi kayaknya masih banyak lagi pendaftar yang ingin masuk di sini. Cuman kita terbatas dari ruangan kan sudah full. Apakah ada pandangan masyarakat yang buruk tentang sekolah PAUD? Tidak tahu ya, karena saya belum pernah mendengar. Kalau di belakang saya seperti itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah respon masyarakat, terutama orang tua ya, orang tua siswa saya dari awal masuk sampai selesai, sampai anak lulus, kita komunikasinya baik, silaturahminya baik, kepuasan juga alhamdulillah baik. Itu untuk antara siswa dengan orang tua. Dari masyarakat sendiri saya tidak tahu ya menilai apa kan itu yang menilai mereka, dan saya belum pernah mendengar gitu info-info miring tentang sekolah. Saya di sini awalnya dari guru dulu ya. Saya jadi guru sini dari 2001 sampai 2016. Dari mulai guru honor, guru kontrak, guru PNS, dan nanti 2017 sampai sekarang tadi kepala sekolah, karena kepala sekolah yang lama udah bisa. Jadi kalau untuk kepala sekolahnya saya baru kurang lebih 5 tahun, tapi di sekolah sebelumnya itu saya
guru dari 2001 sampai 2017. Sebenarnya tadi kita jadi guru nih. Sekarang ibu jadi kepala sekolah. Sebelumnya waktu ibu jadi guru itu kesulitan apa yang ibu hadapi ketika sedang mengajar? Kesulitan apa? Saya selama itu saya merasa tidak pernah memiliki kesulitan yang kayak ya yang seingat saya ya, nggak pernah memiliki kesulitan yang benar-benar rasanya sulit banget. Karena apa? Karena yaitu menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik itu kan panggilan hati. Kalau kita menyukai, kita senang, kita ikhlas, kita suka anak-anak, kesulitan dan tantangan apapun itu rasanya jadi ringan, rasanya jadi senang. Jadi mungkin kurang lebih saya jadi guru 17 tahun jadi guru tuh lebih banyak sukanya. Jadi kalau dukanya itu saya anggap sebagai apa ya, sebagai penyemangat aja. Dukanya contohnya ya ini contohnya gimana sih rasanya dulu masih honor dengan uang 20.000 cukup apa ya, 40.000 cukup apa gitu. Tapi di situ ada emang kalau kita lihat dari nominal sulit ya, cukup apa, naik mobilnya nggak cukup, buat makan apalagi nggak cukup gitu kan. Tapi itu saya tidak menjadi kesulitan buat saya tetap bersyukur. Dan ternyata di situ Allah balas dari tempat lainnya, Allah balas sekarang gitu ya. Terus kesulitan juga bukan kesulitan ya, tantangan, lebih ke tantangan ya, semacam menghadapi anak-anak yang karakternya aneh, bukan aneh mungkin karena dia terlalu egois, terlalu aktif, terlalu di rumahnya dimanja, terus nggak biasa nggak biasa berinteraksi dengan orang, dia keras lah kalau bahasanya di situ. Di situ kita punya tantangan khusus, bagaimana nih bisa meluluhkan anak itu, minimal lah bukan 100% merubah, tapi memang bisa pelan-pelan merubah sikapnya, bisa bagaimana anak itu emosinya bisa terkontrol. Kan nggak mungkin kita merubah 100% anak itu menjadi yang kita inginkan, karena memang mereka anak itu sudah punya karakter seperti itu. Kita sebagai guru tuh hanya membimbing, mengarahkan ke yang lebih baik ya sebaiknya gitu kan. Tantangannya seperti itu mau satu. Yang kedua yang paling ribet itu kan apa, tuntutan orang tua ya. Saya rasa semua nanti akan mengalami tuntutan orang tua, apalagi orang tua ini kan kayak seakan-akan anaknya itu ingin cepet-cepet dewasa, ingin cepet-cepet bisa. Maksudnya padahal kan namanya anak usia dini ini itu yang penting dia bahagia dulu, yang penting senang dulu perasaan. Dengan dia mau datang ke sekolah, dengan dia mau bangun pagi, dengan dia mau berpisah dengan orang tua, dengan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat atau al-fatihah, atau dia mau bertegur dengan temannya, berinteraksi dengan itu merupakan suatu perkembangan yang baik kan buat orang tua ya. Dia sudah bersikap sopan, datang ke sekolah, salim dengan ibu, salam, terus menghargai teman, itu kan sudah ibarat kalau bilang tahap yang baik kan. Tapi kan kalau sekarang udah nuntut baru 2 bulan tuh anaknya itu udah mau tahu huruf, mau tahu apa angka, lebih jauh ke sana lagi berapa bulannya mau bisa ini bisa itu, padahal kan itu belum bisa. Jadi tantangannya itu menghadapi orang tua yang lebih mementingkan aspek akademik, bukan aspek perkembangan apa ini misalnya moral anak-anak, atau bukan aspek karakter anaknya dulu, dia lebih ke aspek akademiknya. Nah di kurikulum yang sekarang, di kurikulum penggerak itu, kurikulum Merdeka Belajar ini, justru kita itu menitik beratkan itu pembelajaran itu berpusat kepada anak, sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan minat anak, sesuai dengan karakter anak. Jadi kalau dibilang kesulitan, saya pikir semua guru PAUD itu tuh kalau yang memang dia rasanya benar-benar panggilan hati, bukan karena tuntutan orang lain, atau bukan karena
daripada nggak ada kerjaan ya berpikir begitu, daripada nganggur atau berpikirnya ke uang, pasti itu sulit. Jadi harus capek ngurus anak-anak, lelah kan, gaji sedikit mau gimana, itu nggak akan jadi orang, nggak bakalan. Dan itu pasti kalau orang yang melihat itu pertama itu sulit. Tapi kalau dengan panggilan hati, saya sampai di sini berdiri dari saya, anak saya masih kecil, anak saya yang paling bungsu selesai kalian di semester 4 ya, mau naik SMK di Jogja. Itu dari anak saya yang tua sekarang ada 2, saya bawa, saya gendong, saya orang Jawa kan, saya gendong ini sampai sekarang mereka sudah punya, saya nggak pernah punya beban gitu ya. Baru zaman dulu mah nggak ada ojek kayak gitu ya, mesti tunggu oto lama kan gitu. Tapi itu kita punya kepuasan sendiri, walaupun nggak dapat materi, tapi punya kepuasan sendiri. Dan insya Allah kita kerja dengan malaikat ya, malaikat kecil dengan ibadah, salah satu ibadah kita yang paling mulia ya, insya Allah. Apalagi dengan membaca Quran anak kan ada jaga dewasa, siapa yang bilang jangan nilai anak-anak muridmu itu buruk. Justru dari semua anak murid itu yang akan ada yang menarik kita ke surga kan, kayak gitu ya, insya Allah, amin, kayak gitu. Dan itu benar. Wah. Dan nanti kalau kalian sudah turun jadi guru ini, mungkin sekarang kalau lihat sekali-kali observasi kan, kalau lihat ya ampun gimana ya anak itu begini pasti kan sudah kalau kira tuting, apalagi yang kita nggak punya cita-cita jadi guru, punya pengen guru. Tapi kalau sudah turun, sudah suka anak itu, sudah mencintai pekerjaan itu, selepas anak-anak pulang kita tuh mau kayak istirahat, kayak macam duduk di teman-teman gitu, jadi tadi sini ketawa, jadi bahagia. Itu malahan itu tuh jadi hiburan buat kita, kayak kepuasan buat kita. Terus kalau sampai di rumah, apalagi pas mau tidur, ingat-ingat besok anak-anak gini, tadi gini, kayak itu senang, bahagia gitu, kayak senyum gitu. Jadi besoknya tuh nggak ada dendam kayak gini, anak ini sekali bikin jegal kayak apa dia pup celana bikin capek puasa, enggak ada itu ya. Yang seingat saya ya, saya nggak pernah ada dendam seperti itu sampai sekarang. Malah kalau inget tuh kan anak-anaknya udah gini-gini, tapi ibu saya masih ingat ibu. Kenapa kok masih ingat? Saya sudah lupa kan, lupa masih kecil. Ingat ibu tuh dulu ibu yang coba gendong saya, dia kayak gitu. Ibu ingat nggak? Terus saya tendang pak ibu tuh kan, kayak macam kalau siswa baru kan udah dipisah sama orang tuanya, apalagi di sini kan nggak ada orang tua yang jaga kan, anak masih meronta-meronta kan, ada yang tendang, ada yang gigit di sini. Jadi mereka ingat gitu kejadian itu, kayak terus oh iya ya saya ingat. Tapi itu jadi kebahagiaan, bukannya jadi dendam, malah dengar dia sudah jadi apa itu kita senang sekali. Karena saya pikir kekuat yang bukannya karena saya sebagai guru PAUD ya, saya pikir tantangan dari semua jenjang itu guru PAUD yang paling susah. Iya, itu ya coba nanti ibu berasa. Jadi guru PAUD tuh anak dari kecil, apalagi anak yang dari mulai 2 tahun itu model apa tahu kan? Dia belum bisa apa-apa, dia belum bisa dilepas sama orang tuanya, baru 2 tahun 5 tahun tadi belum bisa ngomong, pipis juga masih belum bisa, makan nasi disuapin. Jadi kan 180 derajat fokus kita atau perhatian kita kan selama di sekolah itu kan ke mereka kan, beda kan dengan ibu guru di SD, apalagi di kampus ya, kan tinggal duduk manis aja, datang cantik-cantik bikin ini bikin itu ya. Ini mohon maaf, ini ibu anak ini kan kita pengalaman kan gitu. Jadi kalau setahu saya ini kalau sakit, termasuk guru-guru saya nih sekarang, kalau sakit masih bisa angkat kepala, kita harus ke sekolah. Karena kalau kita nggak ke sekolah, terus cuma tidur di rumah tuh tambah sakit kepala, kita kepikiran, aduh ini anak-anak, apalagi kita inget tuh berapa anak yang terlalu aktif, anak yang tidak
tidak mau ke orang lain, tergantung dari kita. Akan dia terima masuk sekolah, akan dia menangis kalau nggak ada saya. Terus anak itu tuh dia akan dia pukul temannya atau apa. Kita tuh malah kepikiran gitu, mendingan masuk biarpun masih nyut-nyut, tapi kayak kita tuh masih melihat mereka, masih mengontrol mereka. Pulang gitu kita masih bisa tidur nyenyak. Tapi kalau sakit terus nggak masuk, aduh, kepala tambah sakit. Mendingan kalau masih bisa angkat kepala kita terus sekolah, nggak bisa ngerasain. Terus duduk itu tidak ada duduknya. Gimana mau duduk? Duduk tuh paling berapa menit kan? Baru jadi ibu ini tanda tahu ibu ini itu kita harus berdiri kan, jadi duduk ya harus lahir batin sehat ya. Maksudnya sehat itu batinnya sehat, batinnya harus ikhlas, batinnya harus penyayang, batinnya harus sehat, ikhlas, penyayang, terus tulus. Lahirnya ya itu kaki mesti, terutama kaki nih, kaki mesti kuat, telinga kan kita kalau kurang fokus anak-anak ngapain teriak-teriak apa itu gimana, mata juga. Jadi ya itulah yang namanya sehat menikmati. Makanya yayasan pendidikan Telkom sendiri itu untuk perekrutan guru, terutama guru yayasan itu melalui beberapa tahap, terutama di kesehatan. Ya, ada satu penyakit saja atau waktu tes gitu, macam ibu itu terlalu capek, tapi di sebenarnya dia nggak sakit, terlalu capek, dia kurang istirahat kan, otomatis kalau kita tes di dokter atau laboratorium itu kan masih ada tekanan darahnya, karena kecapean ya, itu bisa lulus. Jadi harus benar-benar orangnya yang lahir batin sehat, lahir batin harus itu ya. Yang tadi pertanyaan kesulitan. Jadi kalau kesulitan itu tidak ada, yang ada itu tantangan ya. Mungkin bisa tantangan dari dirinya sendiri yang tadi. Kedua tantangan dari orang tua, anak, kemudian juga sarana dan prasarana ya. Makanya gini, mungkin kalau di kota nggak terlalu ya, kalau kayak teman-teman di daerah itu pasti kan sarana dan prasarana itu agak sedikit jadi tantangan mereka juga ya. Beda dengan di kota, masih semua bisa dapat seperti dapatkan, atau mungkin yayasannya banyaknya yang sudah mapan gitu. Beda dengan yayasan yang masih sekolah-sekolah kecil yang masih belajar kan, itu pasti sulit kan untuk sarana belajar. Kalau untuk sekarang itu media belajar itu sudah bukan hal yang harus yang mahal lagi, tapi kita harus bisa memberdayakan media atau sumber belajar dari bekas. Tentunya kan sudah diajarkan ya, sumber-sumber alam atau apa yang ada di sekitar sini. Itu jadi jawaban saya. Ibu, bagaimana cara ibu memberikan pembagian tugas mengajar pada guru sehingga guru merasa jelas dalam menjalankan tugasnya? Kalau tugas mengajar kan itu saya itu mengevaluasi setiap tahun, mengevaluasi kerjanya guru saya ada 17 di sini, mengevaluasi kerjanya mereka. Jadi ini mana di sini gurunya yang lebih menyabar gitu ya, sekalipun dia ibarat tuh nggak terlalu bisa ngomong, tapi dia nggak sabar, tapi dia tuh sayang kan. Jadi saya temukan di Play Guru, karena Play Guru itu kan butuh guru yang pertama tuh sabar, sayang. Nah itu saya dapatkan guru saya di dua kelas itu, jadi orangnya nggak banyak ngomong, tapi ke anak tuh lebih cepat. Jadi hatinya tuh lebih cepat menyatu dengan anak. Kalau saya lihat dia nggak banyak ngomong, dia sama ibu dapat main apa nggak, ini sama apa ini nggak recok gitu guru saya itu, tapi dia langsung langsung gitu sehari. Besoknya tuh anaknya tuh ternyata dia ngasih sekali, cuman kemudian yang kedua melihat dari yaitu pertama dari dari pribadinya, kedua itu ini lebih cepat juga gerakannya, saya tempatkan di kelompok
B. Kelompok B itu kan memang itu namanya persiapan. Dan kalau namanya kelompok B itu kan nanti udah besar, itu perlu guru yang tegas, perlu guru yang mau tidak tuh kualitas pembelajarannya juga lebih tinggi dari yang A dan B gitu. Berarti dia mesti cari guru yang mau belajar lebih, yang mau berkreasi atau mencari tahu, mengembangkan bagaimana nih pembelajaran itu lebih baik gitu. Jadi lebih ke guru yang ini lebih pintar, guru yang pintar cari ilmu pintar. Jadi nggak nunggu disuapin ini nggak, tapi dia ngerti ini lebih mencari tahu. kayak gitu. Terus ya itu kurang lebih ke situ, sabar mencari tahu. Jadi ini saya udah dari 10 kelas ini saya pikir saya sudah menempatkan mereka di tempat yang memang cocok dengan mereka. Terus dalam pemilihan siswanya itu namanya di A1 dan A2. Kalau A2 itu kebanyakan kan anak-anaknya pelimpahan dari playgroup. Nah, kalau pelimpahan dari A1 A2 pelimpahan dari playgroup, anak itu kan udah tahu ya, udah lama di sini 1 tahun, udah bersosialisasi 1 tahun, udah kenal guru, udah kenal medan lah. Jadi mereka tuh sedikit udah aktif, udah semua. Saya taruh di A2 itu ibu-ibunya kan lebih berpengalaman, ibu-ibunya juga lebih tegas. Jadi ada kenaikan dari waktu dia bikin, kenaikan dari segalanya dari dia waktu itu. Kalau A1 kan ini anak-anak baru, jadi anak-anak baru kan semuanya dari awal kan kita kasih sesuaikan dengan ilmunya yang orang. Itu juga di kelas B, B1, B4 itu adalah anaknya pilihan dari kelas A. Berarti di sini sudah 2 sampai 3 tahun, 1 sampai 2 tahun. Untuk B udah mau 3 tahun. Itu mesti cari gurunya yang, nah itu yang lebih mau mencari tahu, cari menggali ilmu lagi untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas anaknya itu. Jangan sampai anak yang 2 tahun dengan anak yang 1 tahun sama gitu aja. Jadi mesti cari gurunya yang mau belajar juga. Beda dengan di 2, di 3 itu kan kelompok B tapi yang baru. Jadi itu masih nggak apa-apa. Gurunya yang istilahnya bukannya gurunya yang standar, tapi gurunya yang sesuai dengan anak-anak baru. Tapi untuk kelompok B ya pastinya satu tingkat di atas kelas A gitu kualitas gurunya. Pengalamannya lebih ke pengalaman gurunya. Ibu kan sudah menjabat sebagai kepala sekolah dari 2017 ya. Apakah sampai sekarang ibu masih mengajar dalam kelas? Ya, saya kalau bilang mengajar fokus itu enggak, karena kan di kelas sudah ada guru memang kan sudah ditambah. Kecuali kalau ada guru yang berhalangan atau guru yang sakit, memang kalau itu benar-benar kosong, berarti saya harus mengajar. Karena kalau sementara ini saya dibantu tidak selama guru ada, setelah di kelas ya saya tidak mungkin harus mengambil tugas di mereka, kecuali saya mensupervisi atau saya mengawasi nanti yang kurang-kurangnya atau apa yang harus dipikirkan baru saya tambahkan. Apalagi guru-guru saya ini kan rata-rata guru-guru baru, ini baru lulusan kakak kelas kalian, jadi di sini pengalaman mengajarnya 1 sampai 4 tahun. Jadi itu masih dalam lingkungan saya. Jadi dalam membuat pembelajaran, membuat apa yang harus diberikan ke anak-anak atau segala rupa yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar itu masih menanya saya. Walaupun saya tidak langsung ikut mengajar, paling sekali-kali, Bu, kalau ini yang sini buat ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Gitu. Atau saya anak ini sebaiknya anak seperti ini dibuatkan kelompok begini, dibuatkan pembelajaran begini. Jadi saya tidak lepas begitu aja, tapi saya tidak ikut mengajar, tapi saya tetap mengontrol baik itu ya guru di rapat-rapat atau langsung personal, karena saya langsung batas. Dalam ibu belajar dalam kelas, metode apa yang ibu pakai? Saya kapan? Saat ibu
apa belajar dalam kelas bersama anak Sekarang atau waktu saya dulu? sekarang. Sekarang kan itu kan saya tadi sebagai guru cadangan aja kan ya. Jadi ya mungkin kalau saya lebih ke metodenya klasikal atau kelompok. Selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki Power Telkom? Nah, pertama yaitu melengkapi SDM-nya dulu karena siswa kita banyak, jadi jangan kita ngambil siswa, terima siswa tapi tenaga pendidiknya enggak betul. Jadi setiap tahun itu saya merekrut antara 2 sampai 4 guru sesuai dengan yang paling banyak tahun kemarin tuh setelah Covid itu sampai 6. Saya sampai 6 guru karena ada 2 yang resign, satu ikut suaminya pulang ke Surabaya, satu habis melahirkan anaknya tidak ada yang jaga. Jadi saya ambil lagi sama guru yang pertama itu menyiapkan SDM-nya. Terus setelah merekrut SDM ya itu membina itu mengarahkan supaya itu lebih banyak sekali itu saya ke pembinaan mereka supaya jangan sampai salah melayani, salah bersikap karena namanya juga kan masih baru ya. Dan itu selalu saya kontrol WA group atau apa. Keduanya yaitu menyemangati mereka untuk mau belajar. Jadi jangan datang mengajar tapi dia sendiri tidak mau belajar. Kan jadi guru tuh bukan artinya sudah pintar belajar, tapi harus banyak belajar juga kan. Apalagi zaman sekarang melek teknologi, terus harus banyak cari tahu. Kita pegang HP itu lihat di dunia luar itu sudah seperti apa, di luar otomatis sudah seperti apa kan. Jangan monoton kayak gitu. Keduanya gitu, ibunya harus belajar. Terus ketiga ya melengkapi sarana dan prasarana, memperbaiki sarana dan prasarana yang sebelum saya menjabat itu ini. Jadi saya sedikit apa yang masih kurang, apa yang rusak, apa yang dibutuhkan saya benahi, saya perbaiki sehingga kelihatan agak nyaman gitu. Kalau bilang nyaman sekali, kelihatan lebih nyaman gitu, terutama buat peserta didik sama sekolah. Baik itu mainan luar, mainan dalam, jadi selalu saya perhatikan ini butuhnya apa, diambil, kita punya semua lengkap gitu. Terus apalagi ya pelayanan tadi ya, untuk melayani yang baik berarti kan kita harus mendorong ibu gurunya dulu. Terus kita punya kerjasama salah satunya dengan Unhair kan. Power Telkom merupakan sekolah mitra perguruan tinggi Unhair. Banyak sih dengan pihak-pihak lain bekerja sama buat meningkatkan kualitas sekolah ini. Baik Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tantangan apa yang Ibu hadapi? Tantangannya tadi belum. Kalau tantangan ya hampir sama, kurang lebih kayak tadi ya, pertama dalam menangani siswa yang begitu banyak ya. Terus kedua juga tantangannya bagaimana kita bisa membina, memotivasi ibu guru, apalagi ibu guru yang masih belum punya pengalaman, walaupun dia sudah S1 PAUD, tapi kan belum tentu 4 tahun di kampus itu untuk ke lapangan itu dia udah bisa kan, udah paham kan, walaupun 4 tahun belajar materi tentang pendidikan anak usia dini, tapi pada prakteknya kan akan mereka menemukan yang berbeda ya. Jadi di situ tantangannya. Alhamdulillah sejauh ini saya dibilang berhasil tidak, tapi sedikitnya sudah bisa mengimbangi, sudah bisa melewati tantangan itu. Alhamdulillah guru-guru saya mereka ternyata bukan pintar, tapi mereka ternyata bisa dan mau belajar. Nah, itu juga bisa dilihat sama bapak dosen kalian di sini juga, beneran kan sering kan kesini kegiatan apa saya terus tahu mahasiswanya ada di sini semua. Terus juga ternyata si
aja dia. Wah, dulu waktu di kampus tuh begini kan. Pada saya kan tahu anaknya sama Pak tuh kayak gimana. Ternyata sudah jadi guru begini Pak Adi. Oh, Pipi ternyata ini. Alhamdulillah ternyata apa nih mahasiswanya Bapak Badasun di sini mereka berkembang baik. Jadi tantangannya lebih ke itu, tapi kalau untuk masalah tantangan sarana dan prasarana atau biaya itu alhamdulillah kita tidak kesulitan, tidak, karena yayasan kita juga cukup mensupport, orang tua siswa kita juga cukup aktif, atau mereka rata-rata kan dari golongan ekonomi menengah, jadi alhamdulillah dikatakan tertib gitu, semua dengan tarif yang sudah ditetapkan bisa berjalan. Jadi partisipasi apapun, kegiatan apapun yang namanya untuk anak-anak mereka yang dilaksanakan sekolah selalu didukung sama orang tua, dan partisipasi orang tua juga hampir 100%. Tapi saya bukan artinya begini, orang tua murid saya kan banyak isu dari golongan ekonominya bagus gitu, tapi ada yang masih kekurangan juga gitu. Jadi bukan artinya di sini semuanya yang wah, enggak, semua kalangan ada. Tapi kalau sudah di sini semuanya rata. Jadi saya tuh anggap ini anak saya, anak kami. Jadi perlakuan sama, semua biaya sekolah juga sama. Jadi tidak ada dalam satu kegiatan atau apa-apa itu saya bedakan. Oh, karena ini anaknya gue, saya todong orang tuanya harus segini, enggak. Jadi sama. Kalau yang mau kasih yang berlebih itu kembali ke orang tua, bukan permintaan dari kami. Jadi alhamdulillah kegiatan apapun tidak pernah ada macam perselisihan atau ada kecemburuan, nggak ada. Karena saya lebih mengajak atau lebih memperlakukannya semuanya sama aja, ada yang nggak ada sama. Jadi kegiatan, kalau ada kegiatan yang memang harus memerlukan biaya, ya pokoknya kan harus keluar 10.000 ya semua 10.000. Kalau di dalam sekolah seringnya nggak ada biaya, yang nggak ada gitu. Jadi kita tidak harus karena ini ada terus dibikin. Jadi aman, jadi tidak ada orang tua yang mau anaknya diprioritaskan. Dan berikutnya anak-anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus, kita terima di sini karena sebenarnya wajib, sekolah normal itu diwajibkan menerima anak-anak ABK. Bahkan tadi saya rapat di dinas dari Akasi PNKU itu sudah ditegaskan untuk sekolah yang tidak menerima anak-anak seperti itu, kalau lapor ke dinas itu sanksinya berat, izin operasionalnya ditutup, jadi nggak boleh. Nah, dan alhamdulillah saya ini hampir 20 anak-anak seperti itu di sini. Perkembangannya bagaimana? Memang kita nggak bisa menjadikan atau kita nggak bisa membuat anak kita beban yang cepat kan, karena kalau anak ABK itu kan tingkat itunya juga berbeda-beda, ada yang ringan, ada yang berat kan, ada yang sedang, terus ada yang orang tuanya juga berupaya menterapi, membiasakan, atau ada orang tua yang sudah tersedia saja berharap di sekolah. Sedangkan sekolah saya ini tidak punya kelas inklusi, tidak punya guru yang berpendidikan untuk anak kebutuhan khusus. Jadi lebih ke hati aja kita mengajar mereka itu bagaimana memperlakukan anak itu. Dan alhamdulillah selama ini mereka nyaman, tidak ada pembulian dari teman-temannya di sekolah. Menterapi mereka itu bukan sama gurunya, sama temannya. Jadi mereka karena seperti itu lebih terpancing untuk perkembangannya menjadi itu dengan mengikuti temannya. Karena apa? Anak yang seperti itu terus kita gabungkan kayak DSPLD dengan anak yang cacat, kan akan kita meniru kan? Ya kan? Sebenarnya kan mereka itu nggak bisa, nggak tuli kan, cuma punya kebutuhan khusus aja seperti hiperaktif, telat bicara, kan kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya disleksia, hiperaktif, terus kayak bicara ulang-ulang atau emosi tak terkontrol.
yang di SPP kan dengan bahasa isyarat. Nah anak itu bagaimana dia bisa ngomong, akan dia ikut-ikutan dengan bahasa isyarat kan? Tapi kalau di sekolah kan dengan omongannya yang normal, yang tadi ngomongnya masih bukan, ada anak yang bukan nggak bisa ngomong tapi dia masih males, kayak belum menemukan teman sefrekuensi atau takut salah ngomong. Tapi kalau sudah sering berinteraksi, ini kan dia terpancing kan mau ngomong juga, terus dia tanya mau menahan sendiri emosinya tak terkontrol. Terus kita biasakan dia mengikuti teman-temannya yang sudah yang normal, kan dia kan ngikut-ngikut kan. Jadi itu sebagai terapi. Makanya kita di sini punya anak seperti itu sejak kelas B20. Jadi jangan aneh kalau misalnya gitu. Apa? Mana senang air, cuma main air nggak mau ke kelas sampai sini jambaknya. Sampai sekarang udah mau ke kelas main gitu. Dia temennya soya-soya, dia ikut soya-soya. Tapi anak-anak temen-temennya nggak ada yang membuli, ngajak main. Tapi tertanamkan ke mereka mencintai temannya yang memang punya apa kekurangan. Itu salah satunya ya, salah satu meningkatkan. Akhirnya kan kita meningkatkan kepercayaan ya. Akhirnya kan masyarakat itu bukan cuma anak yang ini aja, anak yang ini saja mau itu. Jadi harus jangan mau ngajar anak yang baik-baik aja, anak yang biasa yang masih belum bisa juga kita harus sayangi. Apa yang sudah dikasih pengalaman banyak ya, pengalamannya pengalaman selama memimpin ya, kayak tadi itu saya bisa mendampingi guru baru sehingga mereka menjadi guru yang pintar, guru yang apa, yang mau belajar, terus meningkatkan kualitas sekolah yang punya akreditasinya B bisa jadi A. Itu berarti tugas saya waktu itu harus memperbaiki administrasinya, pelayanannya, prasarananya, terus pengalaman lainnya saya bisa membuat satu program pelayanan lagi, yaitu berupa titipan anak atau daycare yang kayaknya untuk di internet ini kan masih jarang sekali kan mereka yang memiliki pelayanan seperti ini. Alhamdulillah saya selama di kepala sekolah ini membuat program daycare ini cukup banyak sekali peminatnya. Malahan kita nggak, kalau seperti nggak poha-poha, karena apa? Keterbatasan keuangan dengan keterbatasan guru. Ini pengasuh gurunya saja, pengasuhnya saja saya tidak ada dari luar, masih kaki guru saya piket. Karena kalau kita sekolah sampai di luar itu kan mungkin apalagi orang di sini yang suka sama anak-anak, mau jaga anak-anak itu. Pengalaman berikutnya saya menjadi banyak mitra, sekolah jadi banyak mitra, maksudnya yang mengajak. Jadi saya tidak mengajak, jadi yang datang kayak air ke sini sampai ada kegiatan apa terus yang mengajar di sini. Dulu kan pernah magang di sini Pak Badran sama Pak Andre 3 bulan magang di sini. Jadi dosen yang jadi guru PAUD itu namanya hibah dosen. Jadi dosen yang ngajar di sini waktu itu Pak Badran ngajar di kelompok B, Pak Andi ngajar di kelompok A. Itu baru Pak Andi sama gurunya, Bibi ternyata seperti ini ya jadi guru PAUD tuh. Nah Pak, rasanya kayak gimana? Kalau kemarin kan Bapak cuma mahasiswa kudu begini gitu, nah sekarang Bapak rasa tuh jadi Ci. Kalau Pak Andi bawahan itu sudah dengan memori penuh kayak rumah sendiri gitu, kayak udah tahu karena kan udah magang di sini, tiap tahun PPL di sini sampai dua kali satu tahun itu. Yang kemarin itu periode Februari, nanti periode September juga ada mereka di sini sampai 2020. Jadi penelitian ya, banyak yang dosen kah, mahasiswa yang mau peneliti melakukan penelitian. Terus yang catatan itu mungkin yang saya dapatkan itu kita lolos sebagai sekolah pemerintah ya. Bukan ini
operasional untuk Darnate ya, terus untuk yayasan sendiri, karena sekolah Telkom itu yayasan pendidikan itu punya 32 TK di seluruh Indonesia. Salah satunya untuk wilayah timur itu di Ternate. Jadi kalau di yayasan sendiri dari 32 TK itu, kalau Telkom Ternate paling atas dari semua, dari jumlah siswa, dari jumlah keuntungan ya, pendapatan, kinerja. Itu tuh mungkin pengalaman saya di situ. Terus saya bisa memperbaiki sekolah ini yang dulu tuh masih bangunannya udah kaca-kacanya dulu masih norak rapuh, kadang-kadang kucing masih keluar. Nah sekarang sudah diganti jendelanya, sudah dirapiin, walaupun dengan dana yang memang tidak mesti selalu minta yayasan, tapi saya harus bisa ngatur dana operasional yang diberikan yayasan. Alhamdulillah malah ditambahin lagi, dibikinin bangunan baru. Itu sih mungkin sekolah penggerak ini kan artinya kita harus sudah mau mengimplementasikan kurikulum mereka. Tapi karena kita baru kegiatan, karena ini sudah sekolah penggerak, berarti kan sekolah penggerak dituntut untuk sudah bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kurikulum Merdeka Belajar kemarin, 1 bulan kemarin, saya dari bulan Mei sampai bulan Juni, saya dengan 2 guru itu mengikuti kegiatan PKP. PKP itu jadi komite pembelajaran, pelatihan komite pembelajaran, di mana setelah melaksanakan PKP itu, jadi selama PKP itu kita bertiga tuh diberikan materi apa tuh kurikulum Merdeka Belajar itu, bagaimana cara menyusun kurikulum operasional sekolah, bagaimana menyusun modul belajar, bagaimana menyusun RPP, terus seperti apa kedepannya kurikulum Merdeka Belajar itu. Setelah itu baru kemarin sampai besok terakhir itu kita imbaskan ke guru-guru yang lain yang tidak mengikuti PKP. Jadi sosialisasi jadi sosialisasi lagi ke guru-guru kan. Kemarin saya 3 orang selama 1 bulan itu dari sekarang saya selama 1 minggu sosialisasi lagi dengan guru-guru yang disebut in-house training.
sandi, melaksanakan kita ajaran agama, tapi mungkin masih sambil berjalan memahami gitu. Paham nggak? Jadi belum 100% sudah bisa, tapi ini sampai yang mana yang bisa, yang mana yang belum bisa, modulnya model apa kita belajar. Pertanyaan terakhir, ada apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada sistem pendidikan saat ini, lalu saran atau nasihat bagi kami semua selaku calon pendidik? Sarannya apalagi ini bagi anak-anak muda nih, ini saya sama dengan anak-anak saya ya, kan kalian udah memilih jurusan PG PAUD, otomatis kan dari awal itu harus konsisten. Oh, sudah terbayang ke depan tuh saya tuh menjadi guru PAUD, saya tuh menjadi seorang ibu. Kalau namanya guru PAUD itu kan mesti jadi seorang ibu ya. Bagaimana saya harus mengasuh anak-anaknya, mulai dari sekarang siapkan diri mental, belajar mencintai anak-anak, belajar mencari ide-ide kreatif yang disukai anak-anak. Pertamanya suka anak-anak dulu. Ada film apa yang lagi terkenali anak-anak di dunia anak-anak, ibu siapa supaya dia lebih menarik.
Terima kasih ya. Mungkin wawancara kita sampai di sini dulu ya. Ibu, terima kasih karena sudah memberi kesempatan kepada kami. Saya akhiri dengan berita Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.